Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di ruang otomotif atau ruang inspirasi tutor otomotif. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu kita semua dan diberikan selalu kemudahan. Baiklah teman-teman, ruang inspirasi tutor otomotif, pada kesempatan untuk kali ini kita akan coba untuk menyampaikan komponen pada sebuah unit engine, yaitu komponen inti dari salah satu engine, yaitu piston atau torak ya, atau seher. Di sini kita akan coba untuk mengenal lebih dekat lagi dengan yang namanya piston. Baiklah teman-teman semuanya, ruang pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya ingin coba untuk memberikan sedikit pengetahuan kepada teman-teman pemirsa semua yang namanya piston. Sebelumnya jangan lupa dukung channel kami di Tutor Otomotif Ruang Inspirasi. Baiklah, langsung saja kita akan mengenal lebih dekat untuk memahami komponen piston. Langsung saja yang pertama, pada kali ini kita sudah ada sebuah piston. Ini adalah piston milik dari engine Toyota 5K ya. Jadi di sini nanti kita akan sampaikan fungsinya, bagian-bagian pistonnya, kemudian cara kerja piston. Jadi yang pertama saya akan kenalkan dulu bagian-bagian pada piston. Yang pertama adalah bagian atas pada sebuah piston ini. Bagian atas ini bisa disebut dengan head ya, kepala piston. Jadi bagian atas ini adalah sebuah kepala piston atau head ya, head piston. Yang kedua adalah ring piston, kompresi 1 dan ring piston kompresi 2. Kemudian di bawahnya adalah ring oli pada sebuah piston. Ya ini. Kemudian pada sebuah lubang ini ada sebuah lubang. Jadi untuk menyatukan antara batang piston atau connecting rod dengan piston itu sendiri melalui bushing, melalui pin poros yang melalui small end pada sebuah piston dan melalui pin piston. Jadi piston dapat menyatu dengan connecting rod atau batang piston itu melalui small end ya. Ini adalah sebuah lubang yang untuk menyatukan antara batang piston dengan piston itu sendiri melalui pin ya, yang nanti terdapat sebuah kunci ya. Kemudian batang piston, ini adalah sebuah batang piston atau connecting rod ya. Ini adalah sebuah batang pistonnya. Kemudian di sini ada yang namanya bagian metal atau dudukan metal. Nah, ini adalah dudukan metalnya. Ya, jadi ada batang piston dan dudukan metalnya ya. Kemudian piston itu sendiri mempunyai fungsi yaitu untuk menerima sebuah tekanan pembakaran yang akhirnya akan memutar poros engkol atau crankshaft melalui batang piston.
Itu adalah fungsi piston. Kemudian jadi fungsi piston. Kemudian ring piston pada ring piston kompresi. Ini ya, ring piston kompresi ini. Fungsinya adalah ring piston kompresi berfungsi untuk mencegah kebocoran ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk mencegah kebocoran campuran udara dan bensin dan gas pembakaran dari ruang bakar. Jadi fungsi ring kompresi piston yang paling di atas adalah untuk mencegah kebocoran campuran bahan bakar dan udara yang berada dalam ruang bakar atau berada dalam silinder. Nah, ini adalah untuk mencegah ya kebocoran gas ya yang ada pada ruang bakar. Kemudian ring piston kompresi nomor 2. Ini adalah ring piston kompresi nomor 2 adalah berfungsi untuk sama dengan yang nomor 1. Jadi nomor 2 itu adalah untuk lebih menguatkan ya. Jadi untuk lebih menguatkan ring piston yang pertama ya, atau untuk lebih membantu agar tidak terjadi sebuah kebocoran pada sebuah sistem bahan bakar udara yang sudah masuk ke dalam ruang pembakaran. Jadi ring piston yang pertama adalah untuk mencegah kebocoran bahan bakar udara atau gas yang sudah ada di ruang pembakaran. Kemudian piston yang kedua atau ring piston yang kedua yang ada di sini, ini yang saya tunjuk ini ya. Fungsinya juga untuk sama, untuk membantu ya mencegah terjadinya kebocoran bahan bakar dan udara yang sudah berada pada ruang pembakaran. Kemudian ring piston yang ketiga, ini ada 3 ya, 1, 2, 3. Yang paling bawah ini adalah ring piston pegas kompresi oil. Nah, ini adalah ring piston oil. Jadi pegas pengontrol oli ini atau oli control ring diperuntukkan untuk membentuk lapisan oli antara torak dengan dinding silinder. Jadi ini adalah diperuntukkan untuk membentuk lapisan oli ya yang terjadi pada sebuah dinding silinder. Jadi nanti pada saat piston itu bergerak naik turun ya, tadi yang saya sampaikan, nanti untuk bisa juga di ring piston oli ini untuk mengikis ya kelebihan oli ya, mengikis kelebihan oli agar tidak masuk ya ke dalam ruang bakar ya. Jadi ring piston yang ketiga adalah ring piston pengontrol oli yang berfungsi mencegah masuknya oli ke dalam ruang bakar. Ini tidak boleh terjadi ya teman-teman semua pemirsa dimanapun berada. Inilah yang mencegah oli masuk ke ruang bakar ya. Jadi tidak boleh ya. Ini ring piston yang ketiga ya. Jadi teman-teman seperti ini, di saat piston itu bergerak naik turun dari titik mati atas
sampai dengan titik mati bawah. Jadi ini nanti yang membuat sebuah langkah ya, yaitu saat langkah hisap di mana piston dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Yang pertama adalah langkah hisap. Ya, karena terjadi kevakuman pada ruang silinder, maka bahan bakar dan udara yang sudah dimix dicampur melalui komponen karburator, dia itu akan terhisap ke dalam atau masuk ke dalam ruang silinder melalui intake manifold. Kemudian langkah yang kedua adalah langkah kompresi. Ya, ini adalah langkah yang sangat menentukan ya. Langkah kompresi itu adalah langkah di mana piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Dia nanti dari bawah akan naik ke atas. Yang disebut dengan langkah kompresi adalah langkah di mana piston mendorong atau memampatkan ruangan bahan bakar atau ruang pembakaran dipersempit ya. Jadi nanti setelah dihisap masuklah bahan bakar dan udara yang tercampur ke dalam ruang silinder. Setelah itu nanti katup in dan katup X tertutup, kemudian piston akan bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas untuk mempersempit ya, atau mempersempit lah bahasanya lah, untuk mendorong bahan bakar dan udara menuju ke atas ya, dipampatkan, dipersempit ya, dia terdorong. Nah, pada saat itulah ring piston 1 dan ring piston 2 harus mempunyai peran agar saat terjadi piston bergerak ke atas itu tidak terjadi sebuah kebocoran ya. Jadi teman-teman semua, saat langkah kompresi yaitu bergeraknya piston dari titik mati bawah menuju titik mati atas, ring piston pertama dan kedua itulah yang berperan agar campuran bahan bakar dan udara yang ada di dalam ruang silinder itu tidak keluar ya. Jadi kalau keluar nanti hilang semua ya kan. Tidak keluar ya. Tidak keluar melalui piston atau melalui tepi piston ini. Jadi dia nanti tidak boleh ya, bahan bakar dan udara yang sudah masuk ke dalam ruang silinder itu tidak boleh keluar ya. Setelah terjadi langkah kompresi ya, jadi dari titik mati bawah menuju titik mati atas, kemudian selanjutnya adalah langkah usaha ya teman-teman semua. Langkah usaha yaitu langkah di mana ini perlu diperhatikan. Langkah usaha adalah langkah di mana busi ya memercikan bunga api untuk membakar bahan bakar dan campuran udara yang sudah dipampatkan pada saat langkah kompresi ya. Jadi saat piston naik ke atas, maka ruangannya dipampatkan ya, suhunya akan naik sekitar 400 derajat Celcius. Nah, kemudian terjadilah langkah usaha, busi memercikan bunga api ya. Busi memercikan bunga api. Nah, kemudian terjadilah sebuah ledakan pembakaran di dalam ruang pembakaran yang akhirnya piston nanti mendapatkan sebuah tekanan dari hasil pembakaran. Piston akan meluncur bertenaga dari titik mati atas menuju titik mati bawah ya. Jadi itu yang disebut dengan langkah tenaga ya teman-teman semua. Kemudian selanjutnya adalah langkah buang ya. Setelah selesai langkah usaha tentunya ada langkah buang. Langkah buang itu adalah langkah di mana piston ini setelah langkah kompresi kemudian langkah usaha, piston itu berada lagi di titik mati bawah setelah langkah usaha. Langkah buang itu adalah langkah di mana piston nanti dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas untuk membuang
gas sisa pembakaran yang ada di dalam ruang bakar. Jadi teman-teman, setelah terjadi pembakaran terdapat sebuah langkah buang, ya itu tujuannya adalah untuk membuang ya sisa-sisa pembakaran yang ada pada ruang bakar. Didorong piston dari titik mati bawah menuju titik mati atas, kemudian katup X-nya itu terbuka dan katup in-nya itu tertutup, teman-teman ya. Nah, ini mungkin sedikit bisa memberikan gambaran kepada semua teman-teman pemirsa dimanapun berada. Kemudian oli yang ketiga itu adalah ya, di saat piston bergerak naik turun, maka nanti oli akan melumasi bagian dinding silinder ya. Jadi oli itu melumasi saat naik ya, oli itu nanti akan melumasi dinding silinder. Kemudian saat turun, dia itu untuk mengikis ya, mengikis ya agar oli tidak masuk ke dalam ruang pembakaran. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ini ring piston yang ketiga atau ring piston oli. Ya. Selanjutnya itu sedikit yang kami sampaikan. Selanjutnya piston itu ya tadi sudah saya sampaikan fungsinya ya. Jadi piston itu mempunyai gap dengan dinding silinder ya. Celahnya itu berapa sih ya? Ya. Celahnya itu adalah, jadi ring piston itu bisa diukur ya. Bagaimana ring piston itu masih baik atau tidak. Bagaimana ring piston ini masih berperan ya dalam posisi sebagai untuk mencegah kebocoran gas ya, kemudian untuk mencegah juga oli masuk ke dalam ruang pembakaran. Berapa sih gapnya antara piston dengan dinding silinder? Ya ini termasuk ini ya, gapnya antara ring piston dengan dinding silinder itu adalah sekitar 0,02 sampai 0,12 mm ya kan. Itu batasnya. Kalau melebihi 0,12 mm maka dipastikan saat piston bergerak naik turun dari atas ke bawah, bawah ke atas ya, kalau gapnya dengan dinding silinder itu sudah lebar maka dipastikan akan terjadi sebuah kebocoran ya, jadi harus diganti ya, saran kami ya. Kemudian cara memeriksa batang piston connecting rod. Jadi teman-teman semua ada yang bertanya bagaimana sih cara memeriksa batang piston itu tidak oblak ya, tidak goblak ya, bagaimana sih? Nih seperti ini. Kalau seperti ini ya, ini wajar ya. Jadi teman-teman kalau kita goyangnya ke kanan ke kiri, kita gerakan ke kanan ke kiri, maka itu harus ada gap ya, nggak boleh dia terpaku. Ini harus ada ya, celah. Ya teman-teman, ini adalah celahnya. Itu bukan seperti ini caranya untuk memeriksa kegoblakannya atau obah ya pada stang seher atau batang piston ya, tapi dengan cara seperti ini. Digerakannya adalah maju ke depan dan ke bawah, ke depan dan ke belakang seperti ini. Jadi dia itu cara memeriksanya seperti ini, kita tekan seperti ini nih, kita tekan ke bawah, ke belakang, ke bawah, ke belakang ya ini. Atau nanti bisa juga ditutup dengan tangan ya, seperti ini. Nanti kalau dia sudah goblak ya seperti ini, dia akan bunyi tek 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 tek. Itu cara pemeriksaan batang piston goblak ya, atau apa yang namanya ya bahasanya. Kalau saya sering menyampaikan goblak ya. Apa tidak ya, jadi dengan ditekan seperti ini, bukan ke samping kanan kiri ya, itu salah. Itu memang harus ada gap teman-teman semua, tapi ke depan ke belakang seperti ini. Kalau terjadi bunyi ya kita bisa menggunakan alat yang lain, palu, tangan juga bisa. Nanti kalau bunyi ada bunyi tek-tek, pasti dipastikan bahwa small end-nya, pin-nya atau batang pistonnya itu sudah aus. Ya teman-teman semuanya. Kemudian sedikit saya juga akan menyampaikan yang namanya ini apa namanya metal duduk ya. Ini metal duduk ini adalah fungsinya sebagai apa namanya ya, ring ya,
Ini adalah sebuah ring. Kemudian kalau kita mau melepasnya sangat mudah teman-teman semua. Cara melepasnya tinggal dicongkel saja ya. Ini bagian ini ya. Ini harusnya bisa ya. Ini sangat mudah melepasnya. Nah ini ya, kita sudah terlepas. Kalau kita mau mengganti metal duduknya, jangan sampai kita salah memasangnya kembali. Semua ini kita ganti dengan yang baru. Lihat ada sebuah lubang di sini, dan kemudian lihat juga ini ada sebuah lubang. Nah, caranya kita harus antara lubang metal duduknya dengan ini harus pas, karena nanti adalah masuknya sistem pendingin ya, oli ya, untuk bisa melumasi. Kemudian ada coakan di atas ini perhatikan teman-teman, itu juga harus dipastikan masuk ya, sama. Ini ada coakan lagi di sini nih. Ini kurang jelas ya teman-teman semua. Ini ya, ada coakan ya, nih ya. Kita masukkan ya, caranya cukup mudah juga ya. Paskan dulu posisinya seperti ini. Nah, kita paskan seperti ini. Kemudian kita dorong aja ya. Kita dorong, kita tekan. Nah, ini kalau sudah bunyi klik berarti ini pas sesuai. Ya, teman-teman semuanya. Jadi masalah yang terjadi pada sebuah piston ya atau torak seher ya, itu kebanyakan adalah terjadinya kebocoran pada ring piston, kebocoran pada ring oli ya. Jadi kenapa harus ada ring piston ya kan, kenapa harus ada ring oli, itu sudah saya sampaikan, fungsinya adalah seperti itu ya teman-teman semua. Nanti kita ada video kelanjutannya, yaitu cara memasang ring oli, memasang ring piston ya, kemudian memasang ring oli ya, bagaimana cara memasangnya dengan tepat dan benar agar tidak terjadi kebocoran ya. Tentunya ada langkahnya ya teman-teman pemirsa dimanapun berada. Demikianlah yang dapat kami sampaikan ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa belajar bersama di sini melalui edukasi ini ya. Jadi tadi sudah kami sampaikan sedikit ya, mungkin sedikit bagi teman-teman yang lagi pengen belajar tentang otomotif ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih, jangan lupa dukung channel kami di Tutor Otomotif Ruang Inspirasi. Jangan lupa like ya teman-teman, komen dan subscribe agar channel ini berkembang menjadi manfaat, memberikan edukasi dan tetap bersemangat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobby Valentino. Yeah, yeah. Bobby Valentino. Yeah, yeah. Bobby Valentino.